Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rodi Fananda dengan NIM 23123000. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem lowongan pekerjaan. Nah, di sini adalah form view dari untuk kata kunci pencarian. Jadi nanti kita menginputkan kata pencarian, lokasi dan juga tipe pekerjaan. Nah, dari inputan user tadi itu akan dikirimkan ke controller jobs dengan metode post. Nah, di controller jobs ini sendiri di bawah function search itu tuh query location dan work type tadi tuh akan diterima dari eh, form tadi terus akan disimpan ke array data. Nah, setelah itu dicek eh, query-nya. Nah, di sini untuk memfilter terkait lokasi yang tadi kita inputkan, terus memfilter juga untuk work type-nya. Nah, setelah itu di sini memanggil job model untuk search job. Nanti akan disimpan di data results. Kita sekarang sudah di job model. Nah, di sini ada function tokenize yang digunakan untuk membersihkan teks dari tanda baca serta mengubahnya menjadi lowercase dan juga dia itu memecah menjadi token berdasarkan spasi. Nah, di sini ada function translate text term yang berarti dia untuk mengubah istilah teks dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Nah, di sini ada function preprocess text yang berarti di sini menjalankan function untuk menjalankan lowercase, terus menjalankan translate text term juga yang tadi mentranslatekan istilah teks dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Terus menjalankan remove stock words juga, menjalankan stemming, dan juga menjalankan tokenize. Nah, di sini yaitu ada namanya function calculate TF, yaitu untuk menghitung TF untuk sebuah dokumen. Terus yang satunya juga ada function calculate IDF, yaitu menghitung IDF untuk semua dokumen. Nah, di sini ada menjadi satu yaitu function calculate TF-IDF yaitu berarti mengkalikan TF-IDF untuk menjadi vektor untuk sebuah dokumen. Nah, jadi di sini ada function cosine similarity yang digunakan untuk mengukur kemiripan antara query dan lowongan dengan membandingkan sudut kedua vektor. Seperti jadi eh, jika angkanya ini ada lebih besar, berarti itu akan lebih mirip. Jadi di sini tuh di public function search job di sini itu tuh dia tuh fungsinya tuh untuk memfilter lowongan dari database, terus membersihkan query serta dokumen menjadi token, menghitung TF-IDF dan mengukur kemiripan cosine similarity lalu mengembalikan hasilnya berdasarkan relevansi. Jadi eh, setelah setelah tadi dikembalikan ke controller lagi, baik jadi setelah dikembalikan ke controller lagi, controller akan menyimpan hasil dari model tadi dan oke, setelah dikembalikan ke controller tadi, controller akan menyimpan hasil dari model tadi ke dalam data berbentuk array. Nah, setelah itu dia akan eh, meload view job search result untuk menampilkan hasilnya. Nah, di sini akan menampilkan hasil dari yang kita cari, dari query yang kita ketikkan tadi. Nah, di sini akan saya contohkan. Jadi di sini terdapat 63 lowongan yang tersedia. Tadi itu saya akan coba mencari dengan kata kunci data scientist dan lokasinya di Jakarta dan tipe datanya onsite. Nah, setelah saya mencari lowongannya, terdapat dari query data scientist ini terdapat tiga lowongan yang ditemukan yaitu data scientist, data analyst, dan data governance. Nah, di sini juga diperlihatkan kemiripannya
Jadi antara kemiripan dari query yang kita beri inputkan tadi dengan lowongan yang diberikan. Jadi di sini ada kecocokan 50,71%, yaitu sama dengan yang saya tuliskan yaitu data scientist dan di sini juga data scientist. Terus di sini ada 22,66% dengan posisinya data analis. Terus ada 21,99% kecocokan yaitu namanya data governance. Nah, jadi situ itu untuk sistem rekomendasi lowongan kerja. Oh, dan di sini kita juga terdapat 63 total lowongan tersedia. Kita juga bisa kalau misalnya mencari satu persatu juga bisa. Jadi di sini akan menampilkan 20 dulu dari 63 yang tersedia. Nah, di sini akan diperlihatkan satu persatu. Jadi kalau misalnya mau itu, kita bisa cari ke selanjutnya untuk membuka halaman berikutnya. Terus di sini juga ada import JSON. Nah, jadi di import JSON di sini tuh untuk mengimport lowongan pekerjaan ke database. Jadi kita tuh harus menggunakan data JSON. Terus kita akan apa? Kita mengimporkan ke database. Jadi ntar otomatis data set JSON tersebut kita bisa imporkan ke database. Dan di sini juga ada eh, penulisan format yang JSON yang didukungnya. Terus ada yang field yang wajib dan juga ada field yang opsional. Dan tadi itu lowongan ini juga kalau kita lihat detail di sini juga terdapat misalnya akun manajer, perusahaannya dan websitenya, lokasinya, tipe kerjanya, tanggal postingannya, serta ada deskripsinya. Jadi untuk website sistem rekomendasi lowongan kerja dari saya cukup sekian dan terima kasih.